Saudara, saya langsung menuju ke Direktur Utama Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo di Surabaya, Jawa Timur, Dr. Joni Wahyu Hadi. Selamat malam Dr. Joni dengan Aiman, Kompas TV Jakarta. Selamat malam, Mas. Iya, Dr. Joni, saya langsung saja karena waktunya terbatas, saya mengutip pernyataan apa yang disampaikan oleh Bu Risma. Bu Risma menyebut Kapolda, mungkin yang maksud Kapolda adalah Kapolda Jawa Timur, yang menyatakan bahwa ada tempat tidur kosong sekitar 200 di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, tapi kemudian warga Surabaya mau berobat ke sana, mendapatkan fasilitas akses kesehatan ke sana tidak bisa. Bagaimana sesungguhnya yang terjadi? Iya, jadi di Sutomo itu tidak ada yang kosong 200. Kita itu kapasitasnya sekitar 232, itu untuk ruang-ruang yang sedang kita buka. Ya. Dan saat ini itu ya 100% bednya, di UGD malah masih ada 7 pasien. Jadi selama ini yang kita rawat ya orang Surabaya paling banyak. Oke. Orang Surabaya. Dan memang kita tahu rumah sakit kita, Sutomo, yang memang suitable untuk merawat penyakit COVID, saat ini bed yang tersedia 232. Ruang pasien kita ya penuh 232 dan Ini agak putus-putus Pak Dokter. Saya ingin tanya Pak Dokter, artinya kapasitas Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo saat ini sudah penuh? jadi saat ini memang ya itu tadi yang saya sebutkan, jadi dari 232 ya penuh untuk ruang RIK-nya, ruang isolasi khususnya. Oke. Ya. Jadi kalau seandainya tidak bisa masuk ke sana bukan karena menolak warga Surabaya, tetapi karena memang kapasitas untuk penanganan penyakit COVID ini sudah tidak ada lagi. Jadi begini, untuk merawat COVID kan diperlukan persyaratan-persyaratan. Iya. Salah satunya kan harus dia kalau yang sedang sampai berat harus masuk ICU atau high care unit. Nah, itu ada ruangan tekanan negatif. Kemudian ada juga harus tersedia APD lengkap. Nah, ruangan-ruangan yang bisa untuk melayani itu kami sudah extend dari dulu awal Maret itu 13. Sekarang menjadi 232. Dan pasien kami memang penuh. Tidak pernah kami menolak pasien kalau itu emergency. Dan yang paling banyak kami rawat ya karena kami di Surabaya ya orang Surabaya. Sebesar hampir 79%, hampir 800. 79% warga Surabaya yang ada di RSU Dr. Sutomo. Ya. Oke, terkait saya katakannya sebagai miskomunikasi antara pihak Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo dengan Pemkot Surabaya, terutama Bu Risma. Bagaimana kemudian miskomunikasi ini bisa diselesaikan, Pak Dokter? Iya, saya juga nggak ngerti sebetulnya miskomunikasi yang mana. Jadi selama ini juga kita tidak ada masalah. Siapapun berobat di Sutomo, kalau ada indikasi medis, kita masih ada fasilitas, ya Mas. Tidak ada sebetulnya. Apa miskomunikasi yang gimana? Saya secara pribadi juga tidak pernah ditelepon beliau. Tidak pernah. Seandainya beliau ingin berkunjung ke Sutomo, saya dengan senang hati. Oke. Sebenarnya tidak ada masalah menurut saya. Apa ya? Salah. Oh, Pak Joni dengan terbuka ketika ada sesuatu siap menjelaskan dengan Pemkot Surabaya. Iya tuh. Orang kita juga tidak ada masalah. Yang kita rawat dulu sebagian besar orang Surabaya. Karena memang kita di Surabaya. Dan kami sudah sepakat. Kita tidak membedakan pasien dan tidak boleh membedakan pasien. Pasien, ras, agama, suku, tidak boleh. Itu ada di kita kedokteran. Ada dalam undang rumah sakit. Oke, Pak Dokter, saya ingin bertanya, kalau seandainya memang penuh kapasitasnya, lalu ada rujukan dari rumah sakit yang mungkin belum mendapat informasi, lalu tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan di rumah sakit yang paling besar di kota Surabaya, Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Bagaimana kemudian pihak rumah sakit memberikan arahan, memberikan petunjuk kemana harusnya mereka dirawat dan lain sebagainya? Jadi kami itu punya namanya ruang registrasi. Apabila ada pasien yang gangguan sistem napasnya akut, ya kita lakukan registrasi. Kita ada beberapa ruangan registrasi. Cuma kalau COVID ini ruang registrasinya kita sendirikan, ada isolasi registrasi. Nah, jadi kalau kawan-kawan dari rumah sakit lain mau merujuk, kan sebaiknya harus kontak dengan kita. Kalau memang harus dilakukan resusitasi dan kita memang ruang resusitasinya tersedia, ya kita lakukan resusitasi.
pemerintah Provinsi Jawa Timur itu sudah mensupport rumah sakit lapangan. Sekarang ada 156 bed di sana untuk pasien-pasien yang ringan dan berat. Oke. Jadi selalu komunikasi dengan rumah sakit lapangan, komunikasi dengan rumah sakit yang lain, rumah sakit UNER, rumah sakit Menur. Jadi kita saling bekerja sama. Tidak ada problem. Baik. Jadi semua ini harusnya sudah mendapatkan informasi di antara rumah sakit di Kota Surabaya. Mana yang ada, mana yang tidak, begitu ya? Iya. Iya, tapi memang ya kasus sekarang kan naik. Kasusnya itu kapan hari memang beberapa hari terakhir bisa sampai 20, 30. Iya. Ini berbahaya buat kami. Iya. Baik. Terakhir ke Pak Windu Purnomo, ahli kesehatan masyarakat dari Universitas Erlangga. Pak Windu mencermati terkait dengan hal ini, bukan hanya di RSU Dr. Sutomo, tapi bagaimana kemudian kapasitas yang penuh di rumah sakit di Surabaya saat ini. Betul demikian, Pak Windu? Betul itu memang. Jadi intinya gini loh ya, penyebab utamanya adalah banjir dari hulu tadi, banjir penularan. Jadi yang harus dilakukan sesungguhnya adalah kita pemerintah kota ya dan pemerintah provinsi ya itu betul-betul yang harus dilakukan adalah memutus rantai penularan ya di masyarakat itu. Karena kapasitas rumah sakit itu dibesarkan berapapun ya. Dan memang sekarang sudah terlampaui kapasitasnya. Itu tidak cukup. Jadi kemana Pak kalau sekarang ada yang sakit Pak? Kalau seandainya ada yang sakit dan perlu perawatan sementara rumah sakitnya penuh bagaimana? Nah makanya gini. Jadi kan kesiapan itu adalah yaitu dengan meningkatkan kapasitas. Betul itu. Ya, jadi rumah sakit umum daerah Dr. Sutomo misalnya sudah meningkatkan kapasitas sampai sekarang sudah 230 tadi. Ya kan? Kapan itu masih sekitar 30-an gitu ya. Sekarang sudah 230. Nah, rumah sakit milik pemerintah kota harusnya juga ditingkatkan kapasitasnya. Jadi pemerintah kota itu punya 2 rumah sakit. Ya, rumah sakit umum daerah Suwandi, rumah sakit umum daerah BDH. Nah, itu itu harus ditingkatkan kapasitasnya. Ya, sama dengan rumah sakit umum Dr. Sutomo misalnya. Dan kalau bisa nih ya, salah satu rumah sakit umum daerah milik pemerintah kota itu jadikan sebagai rumah sakit khusus COVID. Okay. Ya, jadi itu untuk meningkatkan kapasitas gitu. Kalau selama ini, tapi ya gini, kapasitas rumah sakit itu dinaikkan seberapapun, selama banjir bandang tetap turun, tidak akan nampung gitu loh. Jadi yang utama itu sesungguhnya adalah pemutusan rantai penularan dengan aturan yang ketat. Dan aturan itu yang belum ada. Jadi artinya ada sanksi, punishment ya, itu yang harus dibuat melalui peraturan wali kota misalnya. Itu yang harus dibuat dalam waktu yang segera. Iya, Gubernur Jawa Timur pernah mengatakan bahwa tingkat kepatuhan warga di Surabaya sangat rendah terkait dengan protokol kesehatan COVID. Benar demikian Pak Windu? Betul. Cuma ini itu yang disampaikan oleh Gubernur itu adalah hasil survei sebulan yang lalu. Ya, jadi memang tinggi banget yang tidak pakai masker, tidak mematuhi protokol kesehatan. Ya, mungkin mudah-mudahan sekarang dengan ini kan sekarang sedang dilakukan resurvey ya. Resurvey itu mudah-mudahan hasilnya lebih baik. Ya, tetapi yang jelas memang kepatuhan tuh masih jelek gitu loh, meskipun nanti turun ya. Tapi paling belum sampai 25%, mungkin masih di atas 25% yang tidak pakai masker gitu. Baik. Terakhir Pak Joni Wahyu Hadi, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Pak Joni, tentu ini menjadi perhatian kalau seandainya ada yang sakit tinggi jumlahnya tapi kemudian kapasitas rumah sakit sana terbatas, sudah penuh semua. Apa yang ada di bayangan Pak Dr. Joni? Tentu Pak Dr. Joni tidak bisa membayangkan secara luas karena Pak Dr. Joni ada di satu rumah sakit yang terbesar di Kota Surabaya. Tapi tentu ini menjadi perhatian. Bagaimana Pak Joni memikirkan hal ini? Ya, jadi kebetulan saya diberi tugas operatif Jawa Timur. Nah, Bapak Presiden juga sudah menugaskan Pangkopilhan 2 untuk memanage semuanya di Provinsi Jawa Timur. Jadi kita bersama-sama dengan Ketua Tugas Jawa Timur, kita hari ini tadi yang memapping semua rumah sakit, kemudian segera meningkatkan kapasitas pelayanan, terutama di rumah sakit Jayapura, rumah sakit lapangan itu harus kita tingkatkan 500 bed. Jadi itu upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Nah, tadi Pak Windu juga sudah sampaikan, mungkin pemerintah kota juga harus segera meningkatkan kemampuan layanannya. Iya.
sama-sama sehingga nanti kita bisa menolong orang-orang di Surabaya dan sekitarnya itu yang memerlukan perawatan. Cuma sekali lagi, ini kan dihilir. Jadi kalau kita membenahi hilir, hulunya tetap saja ya akan. Iya, iya, betul. Hulunya harus diperbaiki, yakni kepatuhan dan kedisiplinan dari warga untuk melaksanakan protokol kesehatan COVID. Ini perlu kita sampaikan juga bahwa saat ini kondisi rumah sakit di kota Surabaya seluruhnya, saya konfirmasi sekali lagi ya Pak, seluruhnya dalam kondisi penuh untuk penanganan COVID. Betul demikian Pak, terakhir saja Pak. Pak Joni, Pak Dr. Joni. Jadi hasil evaluasi kita memang ada beberapa rumah sakit yang sesuai dengan peruntukannya itu penuh. Tadi kami koordinasi dengan rumah sakit Sidoarjo, Gresik, juga demikian. Baik. Tapi ada beberapa ruangan-ruangan di beberapa rumah sakit yang perlu bisa ditingkatkan. Oleh karena itulah maka akan dikoordinir oleh Bapak Pang. Baik. Di dalam kapasitas normal penuh, namun ada relokasi, realokasi dan lain sebagainya terkait dengan untuk penambahan ruangan dan sebagainya. Untuk penanganan COVID ini yang memang luar biasa di kota Surabaya, Jawa Timur, yang tertinggi di Jawa Timur dan Jawa Timur tertinggi se-Indonesia. Mudah-mudahan segera turun dalam beberapa hari ke depan. Kita tentu sama-sama melakukan edukasi bagaimana kemudian agar warga patuh setidaknya melakukan 3 hal, memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Terima kasih Dr. Joni Wahyu Hadi, Ketua Tim Kuratif Gugus Tugas COVID-19 yang juga Direktur Utama Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur, dan juga Pak Windu Purnomo, Ahli Kesehatan Masyarakat dari Universitas Erlangga di Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam.